Apa sih tantangan bangsa ini ke depan? Apa sih yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia agar bisa menatap masa depan yang jauh lebih baik? Kita harus tahu bahwa hari-hari ini atau saat ini sampai tahun 2030 sekian, kita itu mengalami bonus demografi. Artinya, anak-anak muda, orang-orang atau penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibanding orang-orang yang usianya tidak produktif, baik yang sudah senior maupun anak-anak yang masih kecil. Usia produktif ini tantangannya berat. Yang pertama, mereka pasti butuh pendidikan. Itu hal yang paling penting. Yang kedua, mereka butuh dibukakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan usia produktif ini, dia akan tumbuh terus dan sampai tua kan? Artinya apa? Artinya kalau bonus demografi istilahnya, orang-orang usia produktif ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka kita akan terjebak pada satu masa di mana orang tua lebih banyak dari anak-anak muda. Usia yang tidak produktif lebih banyak dari orang-orang yang usianya produktif. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan layu kalau orang-orang yang sekarang sebagai anak-anak muda atau usia produktif itu tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Karena itu, pemimpin, presiden, wapres yang penting untuk kita pilih adalah mereka yang sangat konsen pada pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan yang baik, membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Nah, untuk pendidikan barangkali hampir semua capres maupun cawapres sudah ngomong di titik pendidikan itu. Tetapi ada satu hal yang menarik yang bisa kita potret dari hasil atau rekam jejak para capres maupun cawapres. Pak Prabowo misalnya untuk itu berpikir tentang bagaimana memberi makan anak-anak sekolah. Gue juga bingung. Anak-anak sekolah yang jumlahnya banyak itu diberi makan dan susu gratis. Padahal ya, kan tidak semua anak sekolah itu kekurangan makan. Anak-anak Anda yang bisa nonton YouTube sekarang, yang gampang beli pulsa data atau paket data, barangkali sudah sarapan di rumah. Ketika mereka di sekolah dapat lagi tambahan makanan, kan belum tentu dimakan. Akibatnya apa? Akibatnya ya kebuang-buang dan dana APBN kita ya kebuang-buang percuma sebagian. Makanya ini menurut gua adalah program yang aneh untuk misalnya menghasilkan usia produktif ke depan untuk lebih sehat. Ada banyak program yang bisa dilakukan. Pak Anies misalnya, iya dia sebagai dosen, sebagai apa. Tapi program dan rekam jejaknya di Jakarta belum jelas, misalnya untuk membangun semangat pendidikan. Mas Ganjar, rekam jejaknya di Jawa Tengah itu jauh lebih clear. Bagaimana misalnya dia mengubah BLK, Balai Latihan Kerja, untuk dijadikan SMK yang dikhususkan buat anak-anak miskin. Di SMK ini yang semi boarding, maksudnya bisa menginap, ada asrama dan segala macam, itu anak-anak diberikan secara gratis masuk ke sekolah itu. Ketika diberikan secara gratis, maka dia fokus pada pendidikan. Baju gratis, makan gratis, pendidikan gratis, semua diberikan secara gratis. Anak-anak miskin yang nggak bisa sekolah ini masuk ke sekolah itu dengan fasilitas yang cukup dan dilatih untuk bisa berkreasi. Apa dampaknya ke depan? Dampaknya adalah mereka akhirnya mampu untuk mengentaskan kemiskinan di keluarganya minimal, karena sekolah ini terbukti bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga usaha di lokal maupun internasional
bisa menghasilkan tenaga-tenaga yang baik untuk dikirimkan kerja di Jepang, kerja di Korea, sebagian meneruskan kuliah dengan beasiswa misalnya, sebagian lagi bisa diterima di universitas-universitas di dalam negeri, sebagian lagi bisa menjalankan usaha akibat keterampilan yang diberikan oleh pendidikan gratis di berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan ini sudah dirintis lama. Itu satu. Yang kedua, ketika anak-anak ini lulus sekolah, yang dibutuhkan apa sih? Adalah lapangan pekerjaan. Kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan itu korelatif berhubungan dengan kebutuhan terhadap investasi. Kalau nggak ada orang yang mau invest, nggak ada orang yang mau bangun usaha, maka lapangan pekerjaan nggak terbuka. Bagaimana agar orang mau investasi? Kepastian hukum, izin, dan ini semua sangat bergantung pada bagaimana pemerintah atau negara menjamin kepastian hukum agar semua pengusaha enak. Kalau mau bikin usaha ini, izinnya begini, begini, begini. Clear. Tapi kalau tidak ada kepastian hukum, kalau tidak ada satu aturan yang baku, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah korupsi, yang terjadi adalah manipulasi, yang terjadi adalah para pejabat ini minta saweran agar para pengusaha ini bisa jalanin usahanya. Kalau nggak nyogok, izinnya nggak keluar. Kalau nyogok, ketahuan pengusahanya masuk penjara. Ini yang terjadi di Indonesia selama ini. Jadi selain lembaga pendidikan, selain konsen pada pendidikan, yang jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kepastian hukum agar terbuka peluang investasi, terbuka lapangan pekerjaan untuk menampung anak-anak muda ini. Dan kita tahulah, dari beberapa kandidat yang ada, Pak Mahfud adalah orang yang tepat untuk memastikan kepastian hukum bisa bergerak atau berjalan dengan baik. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa kalau dua ini, soal pendidikan nggak diberesin, soal kepastian hukum nggak diberesin, Indonesia beresiko ke depan untuk menghadapi masa depan kita. Indonesia akan kehilangan kesempatan emas untuk mencapai pada era Indonesia emas. Dan kalau kesempatan emas itu hilang, barangkali 100 tahun kemudian kita nggak akan ketemu kesempatan itu lagi. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan, satu-satunya cara agar kita bisa sama-sama menyongsong Indonesia emas adalah dengan memilih pemimpin yang baik, dengan memilih pemimpin yang tepat, dengan memilih pemimpin yang benar. Karena bayangin, seorang pemimpin yang tidak mampu mengeksekusi dengan baik, seorang pemimpin yang memberangus demokrasi, seorang pemimpin yang naik karena mengacak-ngacak hukum, artinya dia nggak percaya bahwa hukum ini bisa berjalan dengan baik kalau dia patuh hukum. Dia bisa beranggapan dirinya ada di atas hukum, dan orang-orang kayak gini memimpin, resiko apa yang akan terjadi ke depan? Resikonya kita semua yang akan menerima akibatnya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Gue ingin ngomong begini. 2024 adalah kesempatan emas kita untuk sampai pada Indonesia emas. Sampai pada cita-cita bersama bagaimana Indonesia yang adil, dalam artian semua mengacu pada hukum, semua berdiri setara di depan hukum, baik dia anak tukang cilok maupun anak presiden, baik dia pejabat tinggi maupun pedagang asongan, semua harus sama di depan hukum. Kalau fenomena hari ini, hukum sedang diacak-acak, hukum sedang dikangkangi, cuma sekedar untuk memastikan seorang anak yang tadinya dari undang-undang nggak bisa masuk sebagai cawapres, tetapi kemudian disahkan oleh MK dengan segala rekayasanya, dan hari ini MK digugat oleh banyak ahli, digugat oleh masyarakat, karena menunjukkan wajah yang tidak clear, menunjukkan keberpihakan, atau ada isu nepotisme. Gimana
Kalau produk ini memimpin Indonesia ke depan, wong baru jalannya saja sudah ngacak-ngacak hukum. Bagaimana ke depannya akan bisa menegakkan kepastian hukum di Indonesia? Dan saya sedih. Sebelum-sebelumnya, kalau kita membaca berita-berita di media-media asing, kita selalu mendapat pujian. Pak Jokowi dipuji sebagai orang yang berhasil menangani pandemi, sebagai presiden yang dicintai rakyatnya, dipuji membawa terobosan-terobosan besar untuk isu-isu di geopolitik. Tetapi sekarang, kalau kita baca media-media asing tentang Indonesia, isinya miris. Demokrasi telah mati. Dinasti politik dibangunkan oleh Pak Jokowi. Macam-macam. Rasa miris itu kita rasakan hari ini. Dulu-dulu, kemarin-kemarin lah, belum lama ini, setahun lalu lah, ketika orang ngaku saya warga negara Indonesia di luar, Pak Jokowi ya, orang bangga dengan stigma itu. Orang bangga dengan dirinya sebagai warga Indonesia, sebuah negara besar yang sedang beranjak maju, dipimpin oleh seorang yang sangat merakyat dan bekerja keras. Tetapi sekarang, di luar, apa yang menjadi image publik tentang Indonesia? Indonesia sedang membangun kerajaan baru. Indonesia sedang membunuh demokrasi. Indonesia sedang membangun dinasti politik. Dan kebanggaan itu saya khawatir terus turun karena perilaku elit-elitnya hanya demi kekuasaan, hanya demi memperpanjang jabatannya, atau demi anaknya untuk jadi pemimpin di Indonesia, akhirnya hukum dan aturan diacak-acak. Resikonya, demokrasi kita dipertanyakan ke depan. Saya Eka Bun Tadi.